Nah, beberapa waktu yang kemarin itu juga sedang trending, yaitu resep membuat Indomie waffle. Seperti yang di video-video sosial media lainnya juga banyak creator yang bikin konten Indomie waffle, terus apa-apa dijadikan waffle. Pasti teman-teman juga pernah tahu hal tersebut. Sekarang kemarin itu saya coba cari resep waffle yang enak. Ternyata akhirnya saya menemukan nih, mau coba resep waffle yang khusus ditujukan untuk konten creator atau buat teman-teman semua yang aktif di sosial media dan membuat konten dalam kesehariannya. Bisa dicoba resep waffle yang satu ini. Oke, jadi tonton video ini sampai habis untuk cari tahu waffle-waffle seperti apa yang bisa teman-teman terapkan atau bisa teman-teman coba. Waffle yang saya maksud adalah waffle, W-A-F-F-L dan E. W yang pertama yaitu win, action, fun, function, love, dan emotion. Apa penjelasan lebih detailnya? Oke, akan saya bahas satu persatu. Pastikan kita perlu effort ya dalam membuat konten, apalagi konten formatnya video atau konten-konten yang memerlukan desain-desain yang sangat detail untuk memberikan estetik, kenyamanan, dan bikin konten kita menarik. Ternyata malah di skip nih sama audiens. Kan bikin capek hati ya ketika bikin konten udah effort banget, malah di skip sama audiens. Tapi sekarang teman-teman bisa menyudahi hal-hal tersebut dan bikin audiens menyesal karena sudah skip konten yang teman-teman buat, karena kita akan mencoba resep baru yang namanya waffle. Win, action, fun, function, love, dan emotion. Nah, untuk yang pertama, win. Menangkan perhatian audiens dalam detik pertama. Tergantung nih sosial media apa yang teman-teman pakai. Kalau di YouTube, untuk memenangkan hati perhatian audiens bisa dioptimasi di bagian thumbnailnya, judulnya, headline video. Terus kalau di platform Instagram sama, ada di bagian cover gambarnya, atau di bagian judul, headline. Atau kalau di TikTok, teman-teman bagian 2 detik pertama itu harus bisa membuat audiens berhenti scrolling dan akhirnya mereka mau menyimak konten teman-teman dari awal sampai akhir. Tergantung sosial media mana yang dipilih dan strategi headline seperti apa yang bikin orang itu penasaran, bikin orang itu stop scrolling. Nah, W yang pertama yaitu win, menangkan perhatian audiens agar konten kita itu paling nggak di skip dulu, paling nggak mereka berhenti scroll, mereka menyimak headline, perlahan-lahan kita masuk ke bagian isi konten, habis itu sampai akhir video. Nah, teman-teman bisa menggunakan strategi hook story over dalam kontennya agar konten teman-teman ini nggak terlalu ribet, nggak bertele-tele, bisa langsung to the point, audiens, dan kemungkinan kecil audiens untuk skip konten yang teman-teman buat. Untuk poin yang kedua yaitu action. Teman-teman ini berharap audiens lakuin apa sih setelah menyimak konten teman-teman ini? Contohnya, setelah saya posting konten ini, goal saya, teman-teman ini itu jadi tahu nih, bisa mau coba strategi ini, waffle ini, resep waffle enak ini khusus buat content creator. Teman-teman bisa coba. Harapan saya ketika sudah posting video itu, harapannya itu teman-teman mau coba resep waffle ini. Simple, nggak harus minta mereka follow, like, komen, atau seperti apa. Goalnya simple deh teman-teman, paling nggak yang tadinya nggak tahu resep ini jadi tahu, yang tadinya sudah tahu resep waffle khusus content creator ini akhirnya mereka mau coba terlebih dahulu. Goal saya simple. Nah, sekarang cek konten teman-teman ini goalsnya apa. Call to action di belakangnya ini, audiens itu di-invite untuk apa? Untuk nge-follow, untuk beli produk, atau untuk seperti apa? Itu harus clear. Kalau nggak ada call to action, kita udah membangun dari awal ini bagus banget, terus di belakangnya tiba-tiba langsung terpotong kayak gitu, nggak ada call to action yang jelas, ya audiens nggak bakalan balik lagi ke konten teman-teman. Karena call to action-nya itu nggak jelas, jadi orang itu ambigu. Aku harus ngapain nih, habis nonton video ini harus ngapain? Oke, jadi harus dipikirkan baik-baik call to action-nya dalam konten teman-teman. Untuk yang ketiga yaitu fun, buat jenis dan format konten yang beragam. Inilah pentingnya kenapa kita harus adaptasi dengan zaman, trending, viral. Apa sih sesuatu yang trending ini yang bisa kita kaitkan dengan bidang yang kita jalani? Misalnya, itu tadi, konten ini. Viralnya, trendingnya adalah Indomie waffle.
Maka saya kaitkan waffle ini dengan bidang saya, yaitu konten strategi, yaitu menghasilkan resep-resep waffle yang bisa dibuat dan bisa dicoba oleh content creator. Kayak gitu. Sekarang cek bidang teman-teman ini apa yang bisa diadaptasi dari sesuatu yang viral ini, yang trending, terus dijadikan konten. Usahakan format konten dan tipe konten itu bermacam-macam. Nggak cuma formatnya audio, tapi juga bisa video atau bisa misalnya tadinya hiburan, ini bisa sharing edukasi atau seperti apa, agar lebih menarik. Terus yang keempat, yaitu function. Apa sih efek, apa sih fungsi konten teman-teman yang dibuat ini untuk audiens? Apa dampak konten yang teman-teman buat untuk audiens? Memberikan wawasan, membuat mereka tertawa, atau membuat mereka ingin membeli? Itu harus clear. Oke, fungsinya apa sih konten dibuat ini? Kan sebagai sarana menyampaikan suatu pesan kepada audiens dengan cara entah ngomong depan kamera kayak video kayak gini, atau pakai audio di podcast, atau pakai gambar, atau pakai caption copywriting, atau seperti apa. Jadi harus clear, teman-teman bikin konten itu apa sih value untuk audiens. Karena mereka sudah membuang kuota mereka untuk rela-rela stop scrolling, nyimak konten kita dari awal sampai akhir, mereka nggak mendapatkan apa-apa, ya rugi buat mereka. Jadi kita nggak boleh menyepelekan hal itu. Nah, untuk yang kelima yaitu love. Buat konten dengan tulus dan bahagia agar hasilnya maksimal. Nah, untuk menghasilkan konten-konten yang tulus dan bisa ngena di audiens, maka kita juga perlu membangun yang namanya sebuah ketulusan itu tadi ya. Kita harus bikin konten itu ikhlas untuk membantu tanpa berharap apa-apa. Kalau misalnya memang ada income di dalam konten tersebut, maka kita harus kesampingkan dulu. Usahakan kita fokusnya ini untuk mengedukasi atau memberikan hiburan atau seperti apa. Kecuali kalau memang kontennya adalah hard sale yang memang benar-benar jualan, memang kita harus menaruh ketulusan di sana untuk membuat sebuah konten promosi untuk jualan. Tergantung konteks dan tujuan kontennya masing-masing, itu harus seperti apa. Oke, yang keempat tadi adalah love. Gimana caranya kita menaruh hati kita tulus membuat konten agar audiens itu juga enak nih untuk nyimak konten kita. Nah, untuk yang terakhir yaitu emotion. Libatkan perasaan audiens, misalnya perasaan sedih, senang, bangga, marah, itu di setiap konten harus ada. Kalau misalnya di konten ini, saya berusaha untuk menanamkan emosi mereka, audiens ini, penonton dari video ini, itu saya menanamkan perasaan bangga, perasaan senang, perasaan kepo, untuk mencoba resep waffle yang saya bagikan ini ke dalam konten sosial medianya. Nah, beda lagi kalau konten hiburan kan menanamkan perasaan untuk menghibur, membuat orang lain tertawa. Nah, itulah poin emosi yang cukup penting yang bikin konten teman-teman ini menarik atau enggak. Kalau konten itu nggak ada nyawanya, konten itu nggak menarik, nggak ada emosinya, konten itu nggak bakalan bisa besar dengan sendirinya tanpa si kreatornya atau si pembuatnya itu menghadirkan poin-poin itu tadi. Dari poin 1 sampai poin 6 ini, mana nih konten poin-poin yang sudah teman-teman jalani atau sudah dilakukan atau ada yang belum dilakukan. Jadi teman-teman bisa coba strategi ini, resep waffle untuk konten creator dan teman-teman semua yang aktif di sosial media dalam membuat konten kesehariannya. Bisa dicek dan bisa dicoba secara langsung. Saat ini juga bisa langsung dicek dengan resep waffle. Win, action, fun, function, love, dan emotion. Nah, harapannya teman-teman setelah nonton video ini bisa langsung action dan bisa langsung dicoba. Siapa tahu video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di live video selanjutnya. Saya Agung Hadi Mazdan. Bye.